Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Produksi melonjak akibat musim kemarau. Petani garam di Kabupaten Cirebon malah merugi akibat harga yang anjlok. Terjerat utang akibat sering bermain judi daring, seorang suami di desa Cilayung, Kabupaten Sumedang tega bunuh istrinya karena tidak diberi pinjaman uang. Ribuan warga rela antre dan berdesakan menyerbu makan gratis di Kabupaten Bogor. Motif pembunuhan ibu rumah tangga oleh suaminya di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dilatari masalah rumah tangga dan utang. Pria yang beberapa kali melakukan tindakan kekerasan terhadap korban terjerat utang akibat sering bermain judi daring. Pria berusia 36 tahun ini ditangkap aparat Polres Sumedang setelah 12 jam sebelumnya menganiaya dan membunuh istrinya di sebuah rumah kawasan Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor. Tersangka nekat menghabisi nyawa wanita berusia 31 tahun setelah terlibat cekcok. Adu mulut terjadi lantaran korban enggan meminjamkan uang 5 juta rupiah untuk sang suami. Kesal tidak diberi pinjaman uang untuk membayar utang akibat terjerat judi daring, tersangka kilaf lalu memekap istrinya hingga tewas. Yang bersangkutan juga senang bermain slot, akhirnya berhutang, kemudian meminta kepada istrinya untuk membayarkan hutang. Akhirnya istrinya tidak terima dengan adanya perbuatan suami tersebut, timbullah keributan. Suaminya juga merasa tersinggung karena korban ini meludahi terduga pelaku. Sementara ketidakrukunan hubungan rumah tangga tersangka dengan korban diduga terjadi jauh sebelum tragedi pembunuhan. Bahkan korban diduga beberapa kali terlibat cekcok dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil fakta-fakta yang kami dapatkan memang ada pernah terjadi, namun tidak dilaporkan oleh istrinya. Dua perbuatan kejinya, tersangka terancam dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Waspada, kasus pencurian sepeda motor masih terus terjadi. Kali ini pelaku mencuri sepeda motor di pabrik konveksi di Kabupaten Bogor. Wajah pelaku terekam kamera pengawas. Seperti tidak pernah berakhir, pencurian sepeda motor kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh dua pelaku yang wajahnya terlihat jelas di kamera pengawas. Mereka mencuri di sebuah pabrik konveksi di Jalan Raya Jonggol, Cariu, Desa Sinargalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Dalam menggasak motor, mereka berbagi peran. Satu mengeksekusi, seorang lagi mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor. Dan dalam waktu cepat, mereka membawa kabur sepeda motor korban. Pencurian sepeda motor di kawasan ini bukan pertama kali terjadi. Dalam setahun ini, kita berbicara tentang waktu setahun udah banyak banget. Itu punya saudara saya, yang ibu saya sendiri, kan gitu. Yang di depan itu tuh ada tempat cukur, gunting rambut. Itu udah tahun kemarin kejadian 2 orangnya lagi potong rambut. Ya itulah pinternya pencuri. Warga berharap kepolisian rutin menggelar patroli, terutama di wilayah rawan kejahatan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sejumlah motor hasil pengungkapan kasus pencurian dikembalikan Polres Sukabumi kepada pemiliknya. 17 sepeda motor disita dari hasil kejahatan curanmor. Ini bukan halaman parkir, melainkan 17 kendaraan roda 2 yang berjejer ini ada hasil kejahatan dari spesialis curanmor yang berhasil disita Polres Sukabumi Sabtu lalu. Kabar ini tentu disambut antusias oleh Hadi, salah satu pemilik motor. Dia mengaku bahagia karena kendaraannya untuk mencari nafkah bisa kembali dalam kondisi baik. Sehingga motor saya dapat digunakan lagi untuk kegiatan sehari-hari.
Demi menghindari kasus yang sama, polisi mengimbau seluruh masyarakat yang memiliki motor untuk menaruh di tempat yang aman disertai penguncian ganda. Agar masyarakat menempatkan motor-motor dan barang miliknya itu betul-betul pada tempat yang lebih aman, di dalam rumah atau di dalam tempat yang tertutup, kemudian diberikan kunci pengaman atau kunci ganda. Selain menyita belasan motor, polisi juga menetapkan 3 orang pelaku sebagai tersangka yang terdiri dari seorang pencuri dan 2 orang sebagai penadah. Ketiganya dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Seorang pria diamuk massa setelah tertangkap tangan mencuri kambing di Desa Helet, Kabupaten Majalengka. Pelaku mengaku setidaknya sudah 3 kali mencuri kambing di lokasi yang sama. Entis Sutisna tak dapat berkutik setelah tertangkap tangan mencuri kambing di Desa Helet, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jumat pagi. Pelaku sempat menjadi sasaran amuk warga yang kesal lantaran di wilayahnya kerap terjadi pencurian kambing dan domba. Beruntung, polisi segera datang dan langsung membawa pelaku ke Mapolsek Kadipaten. Pelaku mengaku setidaknya sudah 3 kali mencuri kambing di lokasi yang sama. Ia mencuri kambing dari kandangnya saat pemilik kambing sedang mencari rumput. Awalnya kita dapat laporan dari warga masyarakat karena tertangkap tangan. Kebetulan setelah diinterogasi, diperiksa, dia mengaku sudah 3 kali di tempat yang sama di Blok Citenong, Desa Helet. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor dan beberapa karung. Pelaku bakal dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Seorang pria Parubaya tak bisa berkutik saat mencuri uang dalam kotak amal di Musola Al-Amin. Diketahui warga di Desa Mampir, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Untuk menghindari amukan massa, polisi membawanya ke Mapolsek Cilengsi. Puluhan warga yang geram ini berkerumun mengepung seorang pria di Musola Al-Amin di Desa Mampir, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Sabtu sore. Pria bernama Wahdiono asal Johar Baru, Jakarta ini hanya bisa pasrah dan tertunduk malu usai mencuri uang dalam kotak amal terpergok warga. Saat digeledah oleh warga, dalam jok sepeda motor korban ditemukan sejumlah jaket untuk mengelambui warga dan sebuah tas diduga untuk membawa kotak amal hasil curiannya. Awalnya pas saya lihat motor depan musola, saya dari rumah, dalam rumah saya lihat dari kaca depan rumah saya, kemudian dia ke tempat wudhu, udah ke tempat wudhu, terus dia sholat dengan begitu cepat gerakannya. Nah sambil tengok saya kan khawatir juga, curiga lah saya kan. Kemudian pas dia habis sholat saya ngeliatin terus dari rumah, pas di depan kotak dia berdiri, dia tengok langsung ambil kotak itu dibawa ke bawah. Saya langsung kemari, takut kejadian dia mencuri apa gimana, langsung saya ketahuan tangkap basah, interogasi, ya dia mencuri baru sekali ini katanya gitu, dia bilang begitu. Untuk menghindari amukan massa, polisi membawanya ke Mapolsek Cilengsi guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang anggota Dewan Tasikmalaya yang baru dilantik dilaporkan oleh istrinya ke Polres Tasikmalaya karena diduga berselingkuh dan melakukan pernikahan terhalang. Seorang ibu rumah tangga mendatangi Polres Tasikmalaya untuk melaporkan suaminya yang diduga telah berselingkuh dan pernikahan terhalang. Sang suami yang dilaporkan ternyata seorang anggota DPRD Tasikmalaya yang baru dilantik Senin pekan lalu. Sang istri yang merupakan mantan anggota DPRD Tasikmalaya 2 periode, namun periode sekarang gagal menjadi dewan, bersama dengan kuasa hukumnya ia melaporkan suaminya yang sekarang terpilih menjadi anggota DPRD Tasikmalaya. Sang istri menduga bahwa suaminya telah menikah secara siri, bahkan suaminya telah melayangkan surat talak ke Pengadilan Agama.
melaporkan dugaan perselingkuhan dan kemungkinan sudah ada pernikahan terhalang yang sudah dilakukan oleh suaminya seperti itu. Terkait kasus ini, Polres Tasikmalaya masih mempelajari laporan tersebut. Tentang seorang perempuan didampingi oleh kuasa hukumnya untuk melaporkan perkara yang menurutnya adalah dugaan pernikahan terhalang. Namun sampai saat ini kami perlu mempelajari terlebih dahulu sejauh mana dan seperti apa materinya oleh pihak Siaga Reskrim dan dari tim dari Siaga Reskrim tadi. Artinya kasus ini masih di sini ya? Ya, sampai saat ini masih kami pelajari terlebih dahulu sebelum nanti kami akan bahas di gelar perkara awal bagaimana nanti materinya memang dapat kita terima atau memang memenuhi bukti permulaan awal. Terlapor sempat dihubungi terkait kasus ini, namun belum ada jawaban. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.